welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Islamiatur Rohmah. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin requestan dari teman-teman tentang komplek R2. Nah, habis ini aku bakal sertain nih beberapa Q&A tentang komplek aku, salah satu komplek di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu mengenai tentang siapa sih pengasuh dari komplek R2. Nah, pengasuh dari komplek R2 itu adalah ibunya kita, Ibu Ida Fatimah Zainal MSI. Nah, beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh komplek R2 hingga sekarang. Pertanyaan yang kedua, di mana sih letak dari komplek R2? Nah, letak dari komplek R2 ini masih di sekitaran Masjid Al-Munawwir gitu ya, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ali Maksum, Tromol Pos 5 Krapyak, Yogyakarta. Nah, buat kalian yang mampir-mampir ke Masjid Al-Munawwir nih, boleh banget untuk mampir ke komplek kita juga gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin paling dinanti-nanti sama teman-teman yang penasaran banget nih sama keseharian kita sebagai santri R2. Nah, untuk di pagi hari, kita sebagai santri itu sholat tahajud dulu nih. Mulai sholat tahajud dari jam 3 sampai jam 4. Kemudian dilanjut dengan sholat jamaah bersama-sama. Nah, sholat jamaah ini boleh dilaksanakan di masjid dan juga boleh di musola. Nah, kalau di musola ini biasanya diimamin dengan ibunya Ida Fatimah gitu. Terus selanjutnya itu ada kegiatan mengaji binadri. Nah, kegiatan mengaji binadri ini dilaksanakan setelah sholat subuh. Nah, untuk kegiatan mengaji binadri itu sistemnya kita membaca Al-Quran, kemudian disimak oleh ustadzanya gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah selesai ngaji nih, kita tinggal menyetorkan buku presensi, kemudian ditandatangani oleh ustadzanya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dari jam 6 sampai jam 7 pagi itu ada catering nasi. Nah, itu biasanya kita tinggal menyiapkan aja piring kita, tempat makan kita ke petugasnya, ntar mereka yang menyiapkan nasi, terus kita tinggal ambil aja kayak gitu. Nah, selanjutnya dari jam 7 sampai maghrib, sebelum maghrib lah ya, itu free kegiatannya, bebas, apalagi kita sebagai mahasiswa. Jadi mungkin ada yang bekerja, ada yang menjadi mahasiswa, terus ada yang mengajar, itu bebas sesuai kegiatan kita masing-masing. Nah, kalau misalnya udah maghrib, kita diwajibkan untuk sholat maghrib berjamaah di musola. Kemudian setelah sholat jamaah di musola, sholat maghrib, itu dilanjut lagi dengan ngaji binadri. Nah, ngaji binadri ini ada dua kali sehari. Ada habis subuh dan juga setelah maghrib, seperti itu. Nah, setelah kita mengaji binadri, itu kegiatan selanjutnya adalah madrasah diniyah. Nah, madrasah diniyah ini kita juga dibagi jam-jamnya. Ada jam ke-0, ada jam ke-1, dan juga ada jam ke-2. Kalau misal jam ke-0 itu waktunya setelah maghrib. Kalau misalnya jam ke-1 itu waktunya setelah isya. Kalau jam ke-2 itu waktunya setelah jam 9. Ya mungkin dimulai jam 9 gitu ya, atau selesai sampai jam 10 kayak gitu. Semua kegiatan sudah selesai dan madin menjadi akhir dari kegiatan kita, itu kita bebas mau tidur jam berapa, mau melaksanakan apa, itu terserah kita ya. Terus nanti kalau misalnya mau mengerjakan tugas atau deadline lainnya, itu boleh banget kalian mengerjakannya setelah madin, seperti itu. Nah, oh ya, untuk sistem dari pondok kita itu kita membolehkan bawa HP, akan tetapi untuk jam 6 sampai jam 9 itu HP dikumpulkan. Selanjutnya itu kegiatan, untuk kegiatan kami ada kegiatan mingguan dan juga kegiatan tahunan. Nah, untuk kegiatan mingguan ini itu ada mujahadah. Kalau mujahadah itu dilaksanakannya itu setelah maghrib pada hari Kamis ya, Kamis sore setelah maghrib. Nah, kemudian ada simaan. Nah, kalau simaan ini biasanya diadainnya itu minggu pagi. Terus ada juga latihan hadroh. Nah, untuk ekstrakurikuler seperti latihan hadroh, kemudian keputrian, olahraga, itu biasanya menyesuaikan tergantung para pembinanya gitu ya, biasanya kapan. Biasanya sih dilaksanainnya itu Minggu atau Sabtu sore.
Nah, kemudian itu ada ngaji bandongan. Nah, untuk ngaji bandongan ini itu ngaji kitab seperti biasanya, itu dilaksanainnya setiap hari Sabtu pagi. Terus ada juga dibaan. Ya, dibaan itu dilaksanakan pada malam Kamis malam Jumat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kegiatan makbaroh. Nah, untuk kegiatan makbaroh ini kita selang-seling, ada makbaroh Sorowajan dan juga makbaroh Dongkelan. Kalau misalnya minggu pertama itu makbaroh Sorowajan, berarti untuk minggu keduanya kita ke makbaroh Dongkelan, seperti itu. Untuk kegiatan tahunan itu ada osaba atau biasa kita sebut orientasi santri baru. Kemudian ada juga harlah R2 ini kegiatannya selama 1 bulan. Nah, untuk kelahiran dari komplek R2 itu sendiri ada di tanggal 4 Agustus. Nah, jadi biasanya itu kegiatannya selama 1 bulan dari awal bulan Juli sampai awal bulan Agustus, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kegiatan rihlah. Nah, untuk kegiatan rihlah ini biasanya diadakannya 2 tahun sekali. Terus ada PKR. PKR itu kayak program khusus Ramadan. Nah, biasanya ketika ada itu bulan Ramadan kita ada kegiatan khusus nih. Jadi untuk santri-santri yang pengen ngaji bandongan selama Ramadan itu bisa ikutan PKR Ramadan Komplek R2. Selanjutnya ada wisuda. Untuk wisuda Madin itu dilaksanainnya ketika selesai semester 2 kayak gitu. Dan untuk wisuda itu dicapai ketika seorang santri udah mencapai kelas 4. Nah, setelah kelas 4 itu ntar ada wisuda, terus dilaksanain kelas namanya kelas pasca kayak gitu, kelas lanjutan. Nah, untuk yang terakhir itu ada bakti sosial. Untuk bakti sosial ini kegiatannya itu sesuai dengan itu ya, sesuai dengan program kerja dari pengurus gitu. Jadi mungkin setiap tahunnya itu pasti ada entah 1 atau 2 kali. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai tentang fasilitas. Untuk fasilitasnya itu macam-macam, mulai dari musola, terus juga ada perpustakaan, ada kantin. Terus kalau misalnya pas awal-awal nih, kita tuh dapat tempat makan, box makan gitu, terus dapat buku absensi untuk mengaji binadri, terus juga ada seragam. Nah, seragamnya itu ada 2, ada gamis, terus ada yang potongan, terus ada jas Madin, terus juga ada kerudung-kerudungnya kayak gitu. Terus selain itu kita juga dapat kamus Al-Munawwir, kamus bahasa Arab Indonesia Arab. Nah, untuk biaya pendaftaran di awal itu pas tahun 2018 3.050.000. Nah, untuk bisyarahnya itu rata-rata meningkat ya tiap tahunnya. Itu kalau sekarang 390 itu udah include semuanya, udah air, listrik, dan itu juga udah ada biaya laptop kalau bawa laptop, dan juga bawa powerbank itu tambahan 10.000 itu udah mencakup semuanya 390, dan itu udah makan 2 kali. Terus untuk kegiatan-kegiatan tambahan Madin itu semua udah di 390.000 itu. Untuk selanjutnya di komplek R2 itu boleh nggak sih kita bawa motor? Jawabannya itu boleh banget, akan tetapi itu ada antriannya, jadi kita nggak bisa langsung bawa motor. Nah, kalau misalnya ada space untuk parkiran dan kalian diizinin bawa motor, kalian boleh banget bawa motor. Tapi kalau misalnya space-nya sedang penuh, kalian bisa boncengan bareng teman kalian gitu aja ya ke kampusnya. Nah, untuk info lengkapnya mengenai Pondok Pesantren R2, kalian bisa langsung aja cek di sini. Oke, di situ kalian langsung catat aja dan langsung kontak kalau misalnya emang kalian minat untuk mondok di komplek R2. Oke, mungkin itu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe-nya. See you on my next video. Bye-bye!